Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Dibolehkan? Boleh sebenarnya, selama kualitasnya, speknya sama. Pencampuran ron. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Nggak pernah kebayang dari saya, lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani. Berarti kalau ini benar, udah di zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di ESDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Ini secara langsung menyakiti perasaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Why? Satu, ketika masyarakat lagi susah disuruh membeli BBM non-subsidi. Ketika mereka sudah sepakat, walaupun sebagian tidak ikhlas, mereka beli BBM non-subsidi, ternyata yang dibeli sama mereka pertama itu adalah oplosan. Ini bajingan, ini benar-benar biadab. Satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Pak, motor gua pakai oplosan. Pak, motor gua rusak. Dibolehkan? Boleh sebenarnya, selama kualitasnya, speknya sama. Tapi kan akhirnya memunculkan kekhawatiran publik terhadap produk Pertamax Turbo ya Pak. Oh, kalau itu beda lagi deh. Ya, kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 98, 95 sampai 98. Yang bagus-bagusnya nggak mungkin dicampur, karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Pencampuran ron. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya. Nggak pernah kebayang dari saya, lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah di zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di ESDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya. Nggak mungkin dong, kamu beli barang masa nggak ketahuan? Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal dikit bisa ketangkap kok lama-lama kok. Tega banget ngaplos. Bang, tolong bang. Kenapa sih Pak dioplos? Bang, tolong bang. Gajinya tega banget sama masyarakat tau nggak? Gajinya kurang ya Pak. Ngoplos. Pak tega banget sih Pak. Kenapa dioplos Pak? Tahu dapat untung berapa Pak? Uangnya dikemanain Pak? Pak, duitnya dikemanain Pak? Tapi kerugiannya hampir 1 kuadriliun. Nah, Apa yang cukup besar? Saya kira bisa lebih dari itu kalau di zamannya Pertamina berdiri. Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah, saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitung. Dari zamannya Pertamina berdiri dulu, nyolongnya kayak apa? Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Mereka kalau Kejagung mau butuh saya
kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga oknum tertentu, akhirnya diem kasusnya. Kalau mau buka, buka habis. Kita bersihkan Republik ini dari maling-maling. Oke. Ya dong, dari kickback, kenapa takut? Kan kita mau hemat nih. Ini saham semua jatuh nih, dolar naik nih. Lu mesti kasih kepercayaan dong pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi. Bukan cuma email itu terus hilang gitu loh. Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri ya, setan. Kenapa sih lu pada demen banget gitu jadi manusia jahat tuh, demen banget gitu. Gue bingung gitu, gue nggak bisa ngebayangin, nanti mereka di akhirat gimana nih. Gue tuh kayak, lu zolim monyet, zolim. Kita berita nih ya, headline-nya kayak negara rugi sekian triliun. Kita nggak penting menurut lo gitu. Kita juga rugi, anjing. Kagak pernah kayaknya gue ngeliat kasus-kasus korupsi gitu ya. Terus kayak masyarakat dirugikan, kagak pernah. Allahu Akbar. Gue rasa mah kalau misalkan ada kasus begitu terus bilang kayak masyarakat dirugikan, hujan ngeledek 7 hari 7 malam. Lo pada udah lihat kan muka-muka tersangkanya? Bener-bener ya. Anak buah Lucifer. Apa yang ingin Anda pesankan lah mungkin ke Kejagung ini mumpung ada kasus yang sedang dibuka begitu? Iya. Supaya ini bisa terbuka semuanya. Mohon maaf ya Pak Kejagung jajarannya, saya minta maaf ini. Minta PPATK keluarin data uang si supplier kontraktor Pertamina, kirim ke siapa. Saya udah ajarin toh, yang tarik tunai kalau 1 miliar kegedean 500 juta. Lu nggak mungkin tarik cash gitu 500 juta juga. Payroll gaji pegawai pada transfer kok. Lu tarik uang cash gitu banyak, ngapain? Lu selidikin kemana tuh duit. Lu mau lebih tegas lagi nih, lu cek lagi tuh. Cek, ya ada hubungan tanah, sertifikat, apartemen, yang hubungan dengan pejabat Pertamina maupun pejabat di SDM, SKK Migas, ataupun ada oknum BPK, oknum manapun, hartanya sesuai nggak dapat dari mana. Tangkapin semua, baru takut orang. Dan beri rekomendasi pada Pertamina. Harus pengadaan pakai RKPP, e-katalog. Kalau tidak, Anda punya niat nyolong. Siapapun jadi pejabat Pertamina, kalau tidak lakukan e-katalog RKPP, berarti Anda nyolong. Lalu titipan saya pribadi. Saya sudah meng-RUPS-kan RKAP Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2024. Oke. Sebelum saya tinggalkan. Itu ada kewajiban tanda tangan direksi semua, hemat procurement pengadaan barang 46%. Tolong Anda periksa itu. Masuk oknum BPK, mereka ganti nggak setelah saya pergi? Mereka ganti nggak RUPS? RKAP diganti nggak? Direvisi nggak? Kalau direvisi, periksa. Apa revisinya? Oh dong, jangan revisi penghematan cuma 10%. Berarti lu nyolong dong. Nah, Anda periksa, betul nggak 46%? Kalau nggak sesuai, bantu saya tangkapin. Karena saya udah nggak di Pertamina. Kalau gue masih Pertamina, gue maki-maki dong. Gue lapor ke KPK kalau nggak sesuai. Nah, ini kan soal jabatan politis toh. Ya. Itu saya minta pada Jaksa Agung. Udahlah, sekali seumur hidup, biar kita mati dengan tenang. Tidak merasa bersalah mengkhianati nurani kita. Itu saya minta jajaran jaksa berani lakukan. Supaya waktu Anda meninggal, Anda berani menghadap pencipta. Dengan senang, katakan memasuki dunia abadi. Tanpa merasa berdosa, pengkhianat, munafik beragama. Itu saya minta. Lakukan. Berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk kemanusiaan. Itu tuntutan seorang jaksa. Jangan membelokkan keadilan karena ada suap dari zaman Nabi itu kalimat itu. Lakukan. Itu harapan saya. Maksud saya Kejagung. Ini mohon maaf Pak Kejagung ya. Anda melakukan perhitungan kerugian timah. Saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan. Ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitung. Dari zamannya Pertamina berdiri dulu. Nyolongnya kayak apa? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah COVID dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan,
Harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung 45 miliar dolar. Lu kalau 10 miliar dolar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat 4,6 miliar dolar dong. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar. Karena di dalam RKAP dan RUPS, yang udah tanda tangan oleh menteri semua, itu harus hemat 46%. Gitu loh jadi penyidik. Iya kan? Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut. Bukan komut. Lalu ada oknum DPR. Akan panggil komut. Datang. Kan berita toh. Saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya pasti datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Gak ada berani panggil gua. Semua doang kan. Semua cerita Pak Ahok ini menunjukkan betapa basahnya Pertamina. Pemainnya pertanyaan saya gini. Anda hitung aja gini lah. Pertamina masih ekspor minyak. Masih jadi OPEC, organisasi pengekspor minyak. Dan pernah jadi ketua sama Pak Subroto. Untungnya tidak pernah mencapai yang saya untung di tengah COVID. Oke. Artinya apa? Kita impor minyak loh. Masih impor aja udah bisa untung 2,2 miliar dolar. Berarti dari optimalisasi biaya berhasil kan? Ya. Artinya apa? Dulu boros banget bos. Jika ini benar, ini lebih biadab daripada binatang. Pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli dengan RON 92. Ini korupsi tingkat pertama yang merugikan negara. Ini masyarakat belum dirugikan secara langsung ini, yang nomor satu. Namun yang kedua, minyak yang tadi 90 diberi aditif, dioplos katanya, menjadi 92, yang harusnya Petralite menjadi Pertamax, dijual di SPBU Retail. Ini secara langsung menyakiti perasaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Why? Satu, ketika masyarakat lagi susah disuruh membeli BBM non-subsidi. Ketika mereka sudah sepakat, walaupun sebagian tidak ikhlas, mereka beli BBM non-subsidi, ternyata yang dibeli sama mereka Pertamax itu adalah oplosan. Ini bajingan. Ini benar-benar biadab. Yang kedua, mobil-mobil yang mereka harus isi dengan Pertamax terpaksa mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah. Maka biaya kerusakan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat sudah beli lebih mahal untuk barang sampah. Yang kedua, mobilnya rusak juga tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi Anda, para tersangka, Anda lebih biadab daripada binatang. Dan ingat, anak-anak Anda, keluarga Anda akan menanggung karmanya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit langsung meninggal. Ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan itu benar-benar luar biasa menyakiti hati perasaan masyarakat. Korupsi senilai 193 triliun, kalau saya tidak salah, itu hanya 2023. Secara keseluruhan sudah hampir 1.000 triliun. Dan itu negara kita dirugikan dan uang masyarakat dirugikan. Anda bisa bayangkan, ketika sudah ditangkapnya para bajingan-bajingan ini, melalui berita yang saya lihat di Lambe Tura, bahkan konferensi pers dari mungkin ya public relationnya Pertamina masih menyangkal dan mengatakan bahwa itu tidak terjadi dan kualitas baik-baik saja. Ini menyakiti seluruh masyarakat dan saya sangat tersakiti. Seandainya terbukti bahwa oplosan terjadi, menurut saya kepada teman-teman dari Polri, orang ini harus ada yang melaporkan untuk pasal 242, keterangan palsu, dan harus dipidanakan. Jadi menurut saya, kejadian yang menimpa masyarakat melalui kasus Pertamina adalah sebuah contoh hancurnya harapan bangsa Indonesia dan ditindasnya hak rakyat yang sampai pada akhirnya banyak Gen Z yang apatis. Saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo dan benar-benar mulai membersihkan dan menangkap para penjahat-penjahat ini. Mudah-mudahan tidak diberikan hukuman ringan karena jika terjadi di negara lain, udah pasti hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena ini merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Not to mention berapa uang yang dirugikan dari negara.